Pak, ini lagi seru nih di medsos tentang perselisihan antara pengacara dengan pengacara. Bahkan antara pengacara dengan kliennya. Nah, bagaimana sebenarnya seorang pengacara yang profesional dan benar-benar menjadi penegak hukum sih? Elang Mau, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Karena Kevin nanya Bapak, ini menurut Bapak ya. Yang pertama, pengacara itu harus tahu hukum, paham hukum. Ya, jadi kalau seorang pengacara tidak tahu hukum, ya pasti kebawahnya pasti hancur kacau balau. Itu yang pertama itu dulu. Seorang pengacara itu harus paham hukum, ya, menguasai hukum. Kemudian kita kalau bicara pengacara, apa sih tugasnya ya kan? Tugas pengacara itu kalau secara garis besarnya mereka itu menganalisa dan menjelaskan permasalahan hukum, menjelaskan aturan hukum serta penataannya secara sistematis dia. Jadi karena memang seorang pengacara harus sistematis kan, dan dilakukan melalui analisis dan identifikasi masalah secara sistematis juga. Kemudian mendefinisikan, membuat serta menerapkan konsep hukum, elaborasi dan menggunakan penghargaan penilaian, klasifikasi dan teori untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak dalam masalah hukum atau lawan yang berseberangan dengan mereka. Lalu tanggung jawabnya apa? Pengacara yang sudah dikontrak klien, ya, baik perorangan yang mengontrak maupun badan hukum, harus memberikan konsultasi hukum. Ini yang pertama dulu. Dia harus bisa memberikan konsultasi hukum kepada kliennya. Jadi bukan hanya mendampingi saja. Dan dia bisa mewakili dan membela perkara dari awal. Dia harus bisa membela dari awal, ya, sampai dengan persidangan kalau memang sampai ke pengadilan, hingga berakhir atau ditutupnya perkara itu. Jadi tidak boleh dia berhenti di tengah jalan. Kalau dia sudah mendandatangani kontrak dengan klien itu, dia tidak boleh dia berhenti di tengah jalan. Kemudian pengacara harus bisa memastikan klien tersebut memperoleh hak-haknya. Dalam hal ini tentu hak hukum ya. Bukan harus memenangkan kliennya, tapi dia harus menjamin bahwa hak-hak hukum kliennya terpenuhi, tidak diabaikan, tidak dijolimi. Kalau bahasa Bapak begitu, supaya klien itu tidak dijolimi. Artinya pengacara itu tidak hanya janji-janji saja gitu, tapi dia tidak berbuat apa-apa, hanya mendampingi. Ketika ditanya klien, akhirnya memberi alasan macam-macam. Nah, itu bukan pengacara dia. Dia tidak menjiwai tugasnya sebagai pengacara. Jadi dasar hukum dari advokat ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di sana ditegaskan bahwa advokat ini adalah penegak hukum. Selain daripada polisi, jaksa, dan hakim, pengacara juga adalah penegak hukum. Dan menurut Bapak sederajat, tidak ada bedanya dalam hal tugas dan tanggung jawab mereka untuk menegakkan hukum, tidak ada beda. Jadi semuanya juga keempat-empat ini bertanggung jawab untuk menegakkan hukum apa adanya, bukan ada apanya. Jadi jangan sampai pengacara minder ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang lain yang berseragam gitu, terus minder. Itu juga suatu kelemahan bagi pengacara. Mereka harus percaya diri bahwa mereka penegak hukum sama dengan yang lain. Jadi jangan merasa minder hanya karena yang lain berseragam dan digaji oleh negara ya. Sama di mata Bapak, mereka juga harus percaya diri sebagai penegak hukum. Nah, memang seharusnya kalau menurut Bapak itu pengacara ini juga diberikan gaji oleh negara ya kan? Karena ketiga penegak hukum yang lain itu adalah jaksa, hakim, dan polisi itu kan digaji negara. Kalau pengacara kan enggak. Ya, akhirnya mereka kan mendapatkan honor dari kliennya. Berapa jumlahnya Pak? Ya tergantung kesepakatan ya. Ya kalau mahal ada yang mahal, murah ada yang murah.
Makanya berharap Bapak ke depannya pengacara ini memang diberi intensif juga lah oleh negara, sama halnya dengan guru ya yang mendapat sertifikasi dan mendapat intensif dari negara. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa membantu masyarakat-masyarakat lemah. Jadi tidak hanya berharap kepada honor. Ya, itu dia. Nah, terkait dengan pertanyaan Kevin mengenai kisruh atau ribut-ribut di medsos antara pengacara dan pengacara, bahkan pengacara dengan kliennya sendiri, ini sebenarnya sudah ada diatur tentang kode etik, ya kan? Hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh pengacara. Kode etik ini diatur oleh masing-masing organisasi di mana pengacara itu bernaung ya, karena pengacara ini kan bernaung dalam organisasi. Misalnya Peradi, KAI, ya, PPKHI dan yang lain-lain, banyaklah organisasi pengacara ini. Tapi secara umum kode etiknya itu hampir sama ya. Antara lain yang pentingnya, seorang pengacara dilarang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Kemudian dilarang berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Ini nih, garis bawahi. Tidak boleh bertingkah laku tidak patut, baik terhadap lawan dia maupun terhadap sesama advokat. Lalu dilarang juga bersikap, bertingkah laku atau bertutur kata yang mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Jadi mereka harus benar-benar menghormati hukum itu sendiri. Selain itu, mereka dilarang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya. Dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Jadi pengacara ini juga sangat dilarang untuk melakukan perbuatan tercela. Itu melanggar kode etik dia. Tidak boleh melanggar sumpah janji advokat. Apabila dalam praktek terdapat advokat melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka kita dapat melaporkannya kepada organisasi advokat tersebut. Bahkan bisa juga kita laporkan secara pidana. Jadi kita bisa melaporkannya secara organisasi maupun yang bersifat umum. Apa itu sumpah advokat? Nah, advokat ini sebelum dia beracara, sebelum dia berpraktek, mereka harus disumpah. Biasanya disumpah di pengadilan tinggi, ya. Bunyinya, sumpahnya begini nih ya. Kita bacakan biar kita juga tahu. Demi Allah saya bersumpah atau berjanji bagi yang bukan muslim. 1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Dan yang terakhir, bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Itulah sumpahnya advokat itu. Jadi kalau mereka melanggar sumpah ini bisa dikenakan sanksi tadi. Sanksinya apa? Bisa dicabut izinnya dari prakteknya, bisa dikeluarkan dia dari organisasinya. Karena advokat itu harus bernaung di dalam satu organisasi untuk mendapatkan kartu anggota sebagai advokat. Nah, jadi kalau terkait dengan kekisruhan ini, berarti kan di sini udah Vin, mereka itu tidak mentaati kode etik profesi dan sumpah advokat tadi, padahal sudah jelas. Ya.
sesama advokat saja mereka harus saling menjaga martabat, ya, bukan saling caci memaki, ya. Itu kan sudah tidak memberikan kesan terhormat terhadap profesi advokat ini. Masyarakat akan menilai loh, advokat yang terhormat, yang berpendidikan kok saling memaki gitu ya. Itu kan nggak cocok menurut Bapak. Advokat sesama advokat pun tidak bolehlah saling menghujat gitu ya. Kalau ada terjadi hal-hal yang melanggar hukum, silahkan proses secara hukum, ya kan, bisa melapor atau bisa melapor ke organisasinya, atau bisa kalau ada pidananya bisa juga dilaporkan pidana, silahkan aja, tapi jangan saling menghujat di medsos, itu kan malu lah menurut Bapak sebagai advokat yang tadi sudah saya katakan itu profesi yang terhormat. Bagaimana pula dengan advokat yang ribut sama kliennya? Nah, ini juga kan bikin malu kan. Bagaimana bisa dengan klien yang sudah membayar kita, terus kita jadi musuhan, kan nggak pas lah menurut Bapak itu ya. Kalau dia dari yang Bapak bilang tentang pengacara ribut sama pengacara, itu kan udah jelas melanggar kode etik yang mereka berdua anutin lah menurut Ya. organisasi masing-masing kan. Kalau pengacara yang ribut sama klien, pengacara yang ribut sama klien, pengacaranya itu kan terikat oleh kode etik. Kalau dia melanggarnya, dia juga bisa, kliennya bisa ngajukan lapor lah maksudnya. Nah, kalau klien yang ribut sama pengacara, walaupun iya kliennya kan membayar kita gitu kan, itu gimana? Klien kan nggak terikat dalam kode etik atau gimana kan? Nah, ini dia. Jadi apa yang dilakukan klien kalau merasa dikecewakan oleh pengacaranya kan gitu. Tadi kan sudah jelas, Kev, bahwa tugas dan tanggung jawab pengacara itu sudah jelas, baik diatur oleh undang-undang advokat maupun kode etik profesi. Kalau mereka misalnya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani dan sudah dibayar, bisa kan dilaporkan ke organisasinya. Ya, nanti organisasinya itu harus memberikan hukuman kepada pengacara-pengacara yang seperti ini, supaya jangan lagi ada masyarakat lain yang merasa dalam tanda kutip tertipu kan gitu ya. Jadi di sini organisasi harus tegas terhadap anggotanya yang melanggar kode etik, apalagi sampai sudah menerima duit banyak tapi tidak dikerjakan sama sekali. Itu harus ditindak tegas. Bahkan kalau menurut Bapak, kalau pengacara ini menjanjikan sesuatu kepada kliennya, sehingga kliennya itu percaya dan membayar, nah ternyata janji-janji tadi itu bohong, atau omongan dia itu ada bohongnya, bukan hanya kode etik, bisa dipidana dia, penipuan. Ini kan belum pernah nih. Jadi ini perlu diterapkan kalau menurut Bapak ya. Kalau ada pengacara yang berbohong kepada kliennya, ada niatnya menipu gitu ya, tipu muslihat, kata-kata bohong, sehingga kliennya percaya dan membayar besar. Ternyata apa yang disampaikan itu memang bohong dan terbukti bahwa niatnya memang menipu. Jangan hanya melapor ke organisasinya, ya, laporkan penipuan dia. Ya, karena pengacara itu tidak kebal hukum juga. Memang mereka dilindungi undang-undang dalam hal membela klien. Tapi kalau menipu klien, masa dilindungi undang-undang? Menipu itu kan tidak ada yang melindungi. Ya. Jadi kesimpulannya, ya hentikanlah, kalau menurut Bapak, hentikanlah hal-hal seperti ini. Pengacara sampai pengacara kisruh itu, hentikanlah. Saya bangga sebenarnya dengan pengacara-pengacara kita ini. Kenapa Bapak bilang bangga? Pengacara inilah benteng terakhir untuk masyarakat mendapatkan keadilan. Ya. Kenapa? Karena pengacara ini tidak terikat pada atasannya gitu. Kalau penyidik ada atasannya. Kalau jaksa ada atasannya, hakim ada atasannya. Kalau pengacara kan nggak ada atasannya. Mereka tinggal niatnya saja.
Kalau mereka memang berniat menegakkan hukum, tidak akan bisa ada yang menghalangi. Jadi Bapak berharap pengacara lah yang benteng terakhir untuk masyarakat mendapatkan keadilan. Tapi kalau pengacara sama pengacara mempertontonkan hal-hal yang gitu kan, jadi kurang jadi wibawanya kan. Apalagi ada pengacara misalnya menjanjikan sesuatu kepada kliennya, berbohong, setelah dapat uang banyak nggak dikerjain. Nah, ini merusak citra daripada pengacara-pengacara kita, karena banyak pengacara kita yang benar-benar profesional dan benar-benar dibutuhkan masyarakat yang awam hukum gitu. Beri semangat kepada pengacara kita untuk menjadi pahlawan hukum di negara kita ini. Begitu. Demikian pembahasan kita kali ini. Tetap bersama Alang Maut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menjojoh kita Kerina.